Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program berkat renungan singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Tidak ada hal yang lebih berarti dari mengetahui tujuan Tuhan untuk kehidupan kita di dunia ini. Tanpa tujuan, hidup kita akan menjadi suatu gerakan tanpa arti, sembarangan, kegiatan tanpa arah, dan peristiwa tanpa alasan. Singkatnya, tanpa tujuan, hidup menjadi tidak berarti, dangkal, dan tidak terarah. Surat Ibrani 12 menggambarkan hidup kita ini seperti suatu perlombaan lari yang memiliki tujuan mencapai garis akhir, finish, dan menjadi pemenang. Ibrani 12 ayat pertama sampai ketiga kita baca, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mudah sekali mengenali manakah peserta lomba yang memiliki tujuan menjadi pemenang dan yang tidak memiliki tujuan apa-apa, ya. Hal ini dapat kita lihat dari persiapan mereka untuk mengikuti suatu pertandingan. Seorang pelari yang sudah menetapkan tujuannya untuk memenangkan pertandingan, maka ia akan pasti mempersiapkan diri begitu rupa untuk menjadi pelari tercepat atau pemenang. Bukanlah hal yang sukar bagi dia untuk menghilangkan kegiatan hidupnya yang tidak mendukung atau berhubungan dengan tujuannya menjadi pemenang. Bahkan bisa mengabaikan segala rasa bosan, kelelahan, cemooh orang lain untuk bisa berlatih dengan tekun. Ada suatu percobaan dengan menempatkan seekor tikus kecil di tengah-tengah kolam yang berisi air. Percobaan dilakukan dengan dua kondisi yang berbeda, yaitu dengan menyalakan lampu penerang di sekitar kolam, dan kondisi yang kedua tanpa ada cahaya penerangan sama sekali di sekitar kolam. Dan hasilnya, tikus kecil yang berenang berusaha menggapai tepian kolam lebih lama hidupnya di kondisi yang ada lampu penerangan yang menyala dibandingkan tanpa penerangan sama sekali atau gelap. Tikus kecil itu mati sebelum mencapai tepian kolam karena dia tidak bisa melihat. Semua serba gelap di mana tepian kolam itu berada. Sehingga ia berenang terus, bergerak terus secara sembarangan, tanpa tujuan atau tanpa arah. Dan lama-kelamaan dia mati karena kelelahan dan frustasi. Demikian juga dengan kita, kalau kita tidak mengetahui tujuan hidup dengan jelas dan pasti, maka kita akan mencoba untuk melakukan terlalu banyak hal berdasarkan situasi, tekanan, dan perasaan saat itu. Serba kepepet begitu. Kita tidak punya prioritas apa yang perlu kita lakukan. Dan akhirnya hal itu menyebabkan kita mudah stres, keletihan, dan konflik, atau mudah emosi, marah begitu ya. Sebaliknya dengan tikus yang berenang di bawah sinar lampu yang terang benderang menyala, sehingga ia bisa melihat arah letak tepian kolam itu berada. Maka tikus tersebut memusatkan semua upaya, energinya dia, matanya, perhatiannya ke satu titik tepian kolam. Inilah yang Tuhan maksudkan waktu dia berkata di Injil Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, atau Inggrisnya be single, fokus satu titik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau mata kita bisa melihat satu titik tujuan dengan jelas, maka mudah sekali untuk kita menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk fokus perhatiannya kepada tujuan yang sama.
kita menjadi efektif dengan bersikap selektif. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan terus berubah arah, berubah perhatiannya, juga berubah kita punya prioritas dalam hidup ini. Seperti juga dengan cahaya. Cahaya yang menyebar akan memiliki kekuatan atau dampak yang kecil. Tetapi kalau kita dapat memusatkan energinya dengan memusatkan fokus cahayanya, itu sama seperti cahaya matahari dengan kaca pembesar dapat difokuskan cahayanya untuk membakar rumput bahkan atau kertas. Rasul Paulus menyamakan orang yang hidup tanpa tujuan yang jelas dan pasti itu seperti pelari yang berlari tanpa tujuan dan seperti petinju yang sembarangan saja memukul. 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Orang yang hidup tanpa tujuan, maka ia akan hidup sembarangan. Ya kan? Ada kegerakan dan ada kegiatan, tetapi tidak mencapai apa-apa dan tidak tahu mau kemana. Kehidupan yang sangat membosankan, melelahkan, dan akhirnya frustasi. Dulu waktu saya remaja atau masih muda, saya beberapa kali setiap bulan pergi beramai-ramai dengan teman-teman saya untuk jalan-jalan di malam hari. Dan seringkali kami tidak menetapkan dulu tujuan perginya mau kemana dan untuk apa kita pergi. Kita pokoknya jalan dulu begitu ya. Yang penting jalan dulu lah. Kemudian kami melihat ada gerobak bakso. Saya usulkan, ayo kita makan bakso. Tetapi teman yang lain bilang, lebih enak makan bakso di tempat yang lain. Akhirnya kita batal makan bakso. Lalu kita jalan-jalan terus sampai kita melihat gerobak nasi goreng. Teman usul, makan nasi goreng. Yang lain bilang, nggak bisa, saya lagi sakit tenggorokan, tidak berani makan nasi goreng. Demikian seterusnya jalan-jalan tanpa tujuan. Setelah jalan-jalan sekian jam lamanya dan hari semakin larut malam, akhirnya kita kembali pulang. Perutnya lapar, akhirnya makan bakso yang pertama tadi kita temui. Kita kelelahan, waktu habis terbuang percuma, dan tentu saja makan baksonya sudah berkurang nikmatnya. Ya, temukan tujuan Tuhan bagi hidup kita dan fokuskan semua upaya serta energi kita ke arah tujuan hidup tersebut. Amin. Tuhan Yesus memimpin kita untuk menjadi pemenang kehidupan. Shalom.